Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, hari Sabtu kemarin saya mengalami sedikit masalah, gangguan. Ya, ini karena saya menyepelekan, menggampangkan proses HD hari Sabtu. Ini sering kita alami ya, terutama kita yang HD-nya sudah lama menganggap ya HD itu peristiwa biasa. Nah, hari Sabtu kemarin, ya karena biasanya kalau hari Sabtu itu HD-nya pendek. Sahabat, kalau hari Sabtu saya memilih untuk HD 4,5 jam, tidak 5 jam. Saya HD 5 jam hanya hari Rabu. Kecuali karena kondisi khusus, karena ada kegiatan-kegiatan makan-memakan pada hari sebelumnya. Nah, mungkin hari Sabtu saya akan perpanjang HD-nya 5 jam. Tapi dalam kondisi biasa saya hanya HD 4,5 jam. Sebab apa? Sebab dari Rabu ke Sabtu itu jarak pendek. Nggak terlalu jauh. Naiknya tidak banyak. Uriumnya juga tidak menimbun terlalu banyak. Itu kesempatan untuk HD ringan, nyaman, santuy. Ya, nggak harus dikejar terus-menerus 5 jam. Ya, HD itu sesuai kebutuhan. Enggak ngotot 5 jam terus, kibinya ngotot 350 terus, enggak. Ya, HD itu sesuai kebutuhan kita. Kalau kondisi badan nyaman, urium naiknya tidak banyak karena kita makannya terukur, ya HD-nya slow, ya, supaya nyaman. Nah, kemarin itu hari Sabtu karena saya tahu jadwalnya pendek, biasanya kibi juga saya tidak sampai 300, hanya 280. Tapi, ini catat ya, paginya saya nggak sarapan sama sekali. Ya, karena merasa adanya sebentar ya, pendek, jadi nggak perlu sarapan. Akibatnya, ya di awal-awal tetap nyaman, lalu pada jam ketiga mulai berasa ada gangguan kecil, ya, mulai gelisah, mulai nggak nyaman. Nah, biasanya kalau sudah gelisah gitu saya duduk, berdiri, ngeliat keluar jendela, ya, karena saya pas di pinggir jadi bisa memandang keluar jendela, mencari pandangan segar. Padahal yang dilihat cuma parkiran mobil aja. Nah, tapi saya berusaha untuk merilekkan diri, mencari suasana rileks, ya, main handphone, kirim-kirim, membalas-balas WhatsApp atau Messenger atau aktif Facebook, ya, semua kegiatan dilakukan untuk ngelalek ke. Kalau orang Jawa ngelalek ke itu apa ya? Untuk melupakan kondisi yang tidak nyaman, yang gelisah. Tapi tetap aja gelisah. Lalu berasa mulai ada getaran-getaran apa ya, kayak strum-strum ya di tangan. Mulai ada, rasanya mulai muncul keringat dingin. Ini tanda gak bagus ya. Mulai nafasnya mulai kurang nyaman. Ini tidak bagus. Ini tanda akan terjadi sesuatu yang buruk. Ya, bisa drop, ya, kemungkinan besar drop gula. Sebab ketika ditensi, tensinya normal 120/80, stabil dari awal sampai belakang. Tapi keringat dingin, saya curiga
Ini pasti drop gula karena saya tidak sarapan, tidak ada asupan sumber energi, sumber gula. Ini banyak terjadi ya sahabatku. Nah, apa yang saya lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan jika ada yang nggak beres pada tubuh kita dalam proses HD? Jangan menunggu sampai ngedrop, sampai kondisi buruk, sehingga HD di stop sebelum waktunya. Jika HD kita normal, QB-nya normal, standar ya, nggak ngebut-ngebut, lalu penarikannya juga tidak terlalu tinggi, maka sesungguhnya HD kita dapat berjalan dengan lancar. Kita tidak akan kram atau drop tensi karena natrium, kalium, mineral-mineral yang lain, elektrolit itu digantikan. Elektrolit tubuh kita yang terbuang bersama proses HD itu digantikan melalui cairan dialisat. Itu yang ada di tabung di bawah ya, di jirigen. Ada 2 jirigen, yang satu dialisat, yang satu cairan bignat. Bignat ini untuk menjaga kestabilan pH darah kita ya, supaya proses HD berjalan dengan stabil lancar. Tubuh kita stabil, tidak shock. Itu kalau semuanya serba terukur. Satu-satunya yang tidak dapat digantikan oleh cairan di dalam proses dialisis itu adalah gula. Ya, gula itu harus kita suplai sendiri lewat makan. Jadi yang harus kita sediakan sejak awal HD di dalam tubuh kita adalah gula yang cukup. Caranya dengan apa? Dengan sarapan, makan sebelum HD, makan secukupnya, supaya gula darah dalam tubuh kita cukup. Saat proses HD tidak tekor, ya, karena tidak ada gula yang disuplai melalui cairan dialisat. Atau kita bisa minum air manis, atau beberapa teman mengatasi dengan makan permen. Nah, pada HD kemarin itu sebenarnya saya sudah siap gula pasir ya. Saya selalu bawa gula pasir. Kebetulan kemarin saya bawa 2 plastik kecil ya. Saat mulai nggak nyaman, saya makan 2 bungkus gula pasir, 2 saset ya. Lalu gelontor dengan 2 teguk air putih. Ini belum nendang, sahabatku. Belum nendang. Makin keluar keringat dingin. Nah, salah satu cara yang paling jitu untuk mengatasi ini yang saya lakukan, dan ini perlu dicatat oleh teman-teman, adalah menurunkan jumlah tarikan. Tarikannya langsung diturunkan. Dengan demikian, UF rate-nya langsung turun. Dengan UF rate lebih rendah, maka pembuangan nutrisi, zat-zat dalam tubuh itu juga makin pelan, nggak ngebut. Pencucian, pembuangan gula darah kita juga nggak terlalu ngebut. Langsung stop, bukan stop ya, langsung surut perlahan-lahan. Selain itu, QB-nya juga diturunkan dari 300 ke 250. Sahabat ingat, kalau menurunkan QB, itu jangan dari 300 turun jadi 295, nggak ada gunanya. Dari 300 turun jadi 280, nggak ada manfaatnya. Menurunkan QB itu harus langsung drastis supaya berasa bagi tubuh kita. Langsung turun jadi 250. Kalau teman-teman 250 langsung turun jadi 200. Kalau tubuh sudah nyaman lagi, baru naikkan pelan-pelan sesuai dengan target yang diinginkan. Ini monitor HD saya hari Sabtu, tarik 2,2 atau 2200 ml, UF rate 0,48. Saya turunkan karena keringat dingin menjadi 2,0 atau 2000 ml. Nah, UF rate-nya langsung turun 0,32. HD menjadi lebih ringan, pencucian bisa sedikit tertahan. Nah,
Kibi saya turunkan dari 300 menjadi 250. Teman-teman yang tidak bisa melakukan sendiri perubahan ini, minta tolong kepada suster untuk melakukan perubahan. Ini poinnya sahabatku, sebelum HD harus sarapan supaya tercukupi gula darah kita, supaya dalam proses HD tidak habis tercuci. Karena dalam proses HD itu tidak ada suplai gula ke dalam tubuh kita. Yang disuplai hanyalah elektrolit tubuh melalui cairan dialisan. Nah, jika terjadi rasa-rasa, ya, terjadi gangguan mulai tidak nyaman, ciri-ciri drop gula itu keringat dingin, badan nggak nyaman, ya, kadang ada kunang-kunang, itu harus segera dilakukan tindakan yang cepat, yaitu 1. Turunkan jumlah UF GUL, penarikannya diturunkan, dikurangi. Nggak usah pelit, nggak usah cemas dengan target penarikan. Yang penting HD-nya selesai dan tuntas, ya. Selain itu turunkan Kibi. Supaya apa? Supaya HD-nya lebih rileks. Supaya pembuangan nutrisi, gula dan sebagainya itu tidak terlalu cepat melalui proses hemodialisa. Jika langkah-langkah itu tidak cukup, barulah langkah darurat dan terakhir. Ya, langkah darurat dan terakhir, mintalah untuk dimasukkan zat gula dextrose, ya, atau NaCl kalau disertai dengan drop tensi. Kenapa? Nah, itu cara yang paling mujarab sebab langsung masuk ke dalam pembuluh darah, ya, gulanya langsung ngejreng lagi. Tapi itu langkah terakhir. Jadi sahabatku, selalu waspada dengan proses HD, ya. Jangan sampai guling-guling, stop HD, berhenti sebelum waktunya. Kalau kita berhenti sebelum waktunya, itu berarti kita tidak waspada, kurang waspada, kurang mengenali tubuh kita, ya. Gangguan HD bisa dirasakan dari menit ke menit, ya. Jadi jangan tidur melulu, tetap belajar, tetap berusaha menjadi pasien HD yang smart. Semangat!